proses kopi tadi kira-kira kesannya seperti apa dan masukan ke depannya seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah saya sampai juga di Situbondo. Biasanya kalau saya di Situbondo cuma lewat saja. Sekarang Pak Bupati mengundang juga Pak Samsul, ini teman saya ya, kalau pergerakan kopi dan juga tembakau, karena memang bayar saya pun ada tembakau. Kemudian juga Pak Nugroho sebagai Pak Kadin, dan saya dengan pertanian juga harusnya ngobrol juga ya. Ini ada. Oke. Alhamdulillah saya sudah melihat dan saya sudah mencicipi kopi ya semalam dengan Kang Dodi. Cuma yang saya komentari, minum kopi di sini itu kopinya manis karena nganggo gula Pak. Sebaiknya kalau minum kopi zaman now itu nggak pakai gula supaya bisa mencicipi kopinya. Kalau udah dikasih gula berarti kita minum gula. Buyer terutama yang sudah sangat advance atau sudah sangat maju itu minum kopinya tidak menggunakan gula. Di sini terbalik, katanya kopi pahit, tapi kalau minum nganggo gula piye gitu. Jadi itu mungkin komentar yang pertama, karena saya waktu saya cium ini kayaknya rasa fruity atau rasa buahnya itu sangat kuat. Tapi waktu diminum gula atau mengganggu ya. Dan saya dengar dengan Pak Heri tadi itu udah juara katanya di level ini ya Pak ya, level di Jawa Timur, di level. Nah, mudah-mudahan yang paling penting dari saya sebagai mewakili buyer, karena kan saya adalah orang di tengah ya, di tengah supaya buyer memahami. Itu biasanya konsisten yang diperlukan. Saya tadi lihat ada beberapa proses, kalau bahasa Inggrisnya oke lah, tapi masih harus ada yang diperbaiki. Sebaiknya kalau kita mau menjual kopi dengan tadi, apalagi kelompoknya besar sebetulnya, saya tadi diskusi dengan Pak Kadin, ini potensinya ada. Sekarang kalau bisa ini dari bapak-bapak, kita harus fokus tadi seperti Pak Bupati sampaikan, itu adalah di quality. Quality ini menjadi perhatian, jangan seperti kasus Bondowoso misalnya. Saya cerita lagi, kebetulan Pak saya baru kembali dari Belanda sama di Eropa ya, itu meminta kopi robusta ada, kopi arabica ada. Mereka sampai menggarisbawahi, saya nggak mau kopi dari Lampung karena banyak menggunakan pestisida. Jadi pengen produksinya tinggi, digenjot dengan misalnya dengan pupuk kimia. Pupuk kimia boleh dilakukan. Saya kebetulan sarjana dari teknik kimia. Itu boleh menggunakan pupuk kimia, tetapi hanya untuk awal saja sebagai penguat, sehingga pohonnya menjadi kuat. Karena kan unsur-unsur awal itu seperti bayi aja, perlu asupan yang baik. Nanti maintainnya adalah dengan organik yang bisa dibuat secara mandiri sebetulnya di dalam kelompok. Karena jadi kelompoknya banyak, ini bisa dilakukan. Kalau ini berapa lama Pak Nugroho atau Pak Rido kurang lebih? Enggak, karena kan saya harus cerita dulu ini supaya bapak-bapak tahu ya dengan kami dari Japanero. Jadi awalnya saya itu adalah trader. Ketika saya ekspor pertama, alhamdulillah ke Jerman, ya dulu
nggak full kontainernya hanya 9 ton. Alhamdulillah lancar. Pasti bapak-bapak senang ya, atau ibu senang nanya kopi kalau ekspor langsung dapat bayar, harganya bagus ya. Yang kedua, waktu itu saya tidak terlalu mahal, $9 tahun 2012 awal. Nah, pembeli Jerman ini beli lagi. Ingat itu bulan, saya beli pembelian pertama bulan Juni, pembelian keduanya bulan September. Alhamdulillahnya nambah lagi Pak, sebesar 15 ton. Jadi satu kontainer full. Biasanya kalau Arabica, ya tadi saya bicaranya, itu maksimum 18 ton, jarang sampai 20, mentokan jarang. Malah dari Jerman ini mintanya 15 ton. Alhamdulillahnya tadi bertambah, alhamdulillahnya di Menanggapi acara ini apa Pak? Kunker ya Pak ya? Enggak, sebenarnya Apa? terus terang saya menerima undangan dari Pak Bupati Situbondo. Siap. Melalui Pak Kadis Perdagangan Pak Nugroho untuk hadir di Festival Kopi dan Tembakau. Dan beliau minta kami atau saya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi untuk menghadirkan beberapa kementerian yang kira-kira bisa mendukung untuk pengembangan kopi dan tembakau. Dan kedua adalah membawa beberapa buyer. Jadi ada 4-5 yang mereka sebenarnya memang mencari kopi untuk mereka bisa ekspor. Jadi udah ada di sini, dan terus terang kami hari ini sebenarnya sangat berharap bisa ketemu dengan petani dan bisa diskusi panennya berapa, apa dan sebagainya. Tetapi ternyata datanya masih belum lengkap, dan nanti mungkin kami akan cari waktu untuk bisa hadir di sini. Jadi itu saja. Dan Dari kementerian sendiri saya yang hadir yang hadir saya dari Kementerian Desa, kebetulan nama saya Samsul Widodo, saya staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Ada dari Kementerian Koperasi dan UKM, ada Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pariwisata, dan juga ada tadi dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur, ada juga dari Bea Cukai yang ada di Jember, OJK juga yang ada di Jember. Dan saya rasa kita punya semangat yang sama untuk mendukung programnya Pak Bupati untuk bagaimana membangkitkan petani kopi yang ada di Kabupaten Situbondo. Untuk kualitas kopi sendiri Kayu Mas ini menurut Pak Menteri bagaimana Pak? Ya sebenarnya begini, sebenarnya terus terang saya udah beberapa kali, ini ketiga saya kesini, dan beberapa kali memang di beberapa lomba, yang terakhir kemarin untuk seluruh kopi ijen, kopi Kayu Mas nomor satu gitu ya. Cuma kan persoalannya adalah bukan soal nomor 1 atau nomor 2, tetapi pada saat para buyer, para calon pembeli ini datang, itu ada nggak barangnya kan gitu, berapa kapasitasnya lah. Tadi masih simpang siur, jadi nanti kita ke depan masih ada PR yang kita coba perbaiki. Terus terang kalau soal rasa, ini salah satu yang terbaik. Mungkin harapan dari Kementerian Desa kepada kelompok sendiri kayak Ya terus terang satu adalah mereka mesti berkelompok, gitu kan. Mereka bisa berkelompok, memanfaatkan badan usaha milik desa atau memanfaatkan hal-hal lain, sehingga nanti komunikasi lebih mudah. Kan nggak mungkin Pak, sekarang kalau kita hitung ada berapa ribu petani, kan nggak mungkin kementerian ini berhubungan dengan satu-satu. Jadi kami berhubungan dengan kelompok, dan kelompok itu harapannya adalah mewakili. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Kades, kalau misalnya seperti itu mereka rapat apa dan sebagainya, kan bisa menggunakan dana yang ada di desa. Dana desa lah. Ya, dan kalau misalnya mereka butuh peralatan, butuh dilatih, butuh ada pendampingan supaya cara bertanam kopi yang bagus, itu sebenarnya bisa pakai dana desa untuk pelatihan-pelatihan. Jadi dana desa itu tidak hanya untuk infrastruktur, untuk melatih misalnya bagaimana desa Kayu Mas ini mampu menghasilkan barista-barista. Itu pakai dana desa untuk melatih, sehingga nanti kafe dimanapun, mau di kota Bondowoso, mau di kota Situbondo atau di Banyuwangi, Kayu Mas bisa mensuplai tenaga kerja untuk barista-barista di kafe-kafe tersebut. Pakai dana desa Pak. Terakhir Pak, untuk
kopi Kayu Mas? Kopi Kayu Mas the best, terbaik. Saya terus terang saya udah minum. Cuma itu tadi, saya beberapa kali minum semuanya dikasih gula Pak. Jadi saya bilang aduh gitu kan. Jadi kalau menyajikan kopi itu ya nggak usah kasih gula. Oke, makasih. Terima kasih, sampai Iya. ketemu. Semuanya sukses. Oke, dari pertemuan sharing session ini langkah-langkah yang akan diambil apa dari Diskoperindak untuk kelompok petani itu sendiri, Pak Kadis? Jadi hari ini kita sangat luar biasa. Kita mengadakan kegiatan festival kopi dan tembakau ternyata mendapat respon yang luar biasa ya dari kementerian dan buyer. Jadi saya melalui Pak Samsul Widodo dari Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau juga ternyata kemudian mengajak beberapa kementerian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pariwisata, ya, beberapa kementerian. Kemudian yang lebih luar biasa lagi ada 6 buyer ya dari Jakarta dan Surabaya. Yang ini ingin kita sambungkan dengan petani kopi dan tembakau. Secara langsung lah. Ya, tadi sudah kita temukan. Tentunya ya karena ini pertemuan pertama, pasti namanya pertemuan pertama pasti ya kita masih berkenal dan sebagainya. Tetapi kita berharap tidak berhenti di sini. Setelah ini kita tindak lanjutin. Tadi berkenaan dengan data berapa luas yang dimiliki, berapa hasilnya. Kemudian kita selanjutnya akan membuat MOU. Nanti malam kita akan membuat MOU pemerintah Kabupaten Situbondo, Pak Bupati dengan dari pihak buyer. Jadi intinya MOU itu adalah bagaimana bersama-sama antara pemerintah daerah dan buyer ini mengembangkan, memajukan petani kopi, tembakau dan petani kopi di Kabupaten Situbondo, khususnya di Kayu Mas ini. Tetapi tidak kemudian terbatas di Kayu Mas. Kita di satu kabupaten ini, di daerah Sumber Malang juga ada kopinya, ada tembakonya. Di Besuki juga ada tembakonya, di Banyukukur juga ada tembakonya, di beberapa tempat ada tembakonya, ada kopinya. Nanti akan kita bersama-sama, ya, melalui MOU itu adalah sama-sama mendukung petani kopi dan tembakau di Kabupaten Situbondo sehingga ke depan ya petani kopi dan tembakau Situbondo ini semakin percaya. Saya kira gitu ya. Untuk harapan kabupaten sendiri terhadap Kayu Mas seperti apa? Kita akan pacu terus ya di Kayu Mas ini. Tadi Pak Bupati juga sudah memberikan harapan segar ya bahwa nanti ada pembangunan jalan. Ini sangat bagus ini. Karena mempermudah perekonomian, akses perekonomian ini. Itu luar biasa. Jadi tadi waktu kita sharing session ya, duduk bersama, kita diskusi, ternyata Pak Bupati sudah merencanakan ke depan bahwa di Kayu Mas ini akan dibangun jalan lagi. Ada jalan yang nanti secara bertahap ya. Saya berharap nanti ini akan meningkatkan mempermudah akses perekonomian. Ya. Jadi ke depan orang Kayu Mas, orang Kabupaten Situbondo termasuk orang-orang dari kabupaten lain, dari Jakarta, dari Surabaya akan mudah mengakses ke Kayu Mas ini. Langsung datang, mungkin bisa bertemu dengan petaninya, baik petani kopi atau tembakau, bisa langsung transaksi misalnya dan sebagainya. Mungkin ada teman yang lain? Oke, makasih Pak. Saya akan di Kayu Mas ini dengan mendatangkan beberapa kementerian, kemudian juga buyer. Apa tanggapannya Pak Jalil? Sebenarnya dari kami selaku Kepala Desa Kayu Mas dan atas nama pemerintah Desa Kayu Mas, di sebuah kesempatan untuk masyarakat Kayu Mas bagaimana bisa mengembangkan komoditinya, baik itu berupa kopi ataupun tembakau. Di sini ada temu usaha yang mana pembeli siap membeli komoditi yang ada di Desa Kayu Mas. Nah, dalam jalin membentuk sebuah kerjasama dengan buyer yang sudah hari ini hadir ke Desa Kayu Mas, ini adalah sebuah kesempatan untuk masyarakat Kayu Mas. Akan tetapi bagaimana tetap kita bisa bersatu padu untuk satu pintu dalam pengelolaan, baik dalam bentuk usahanya juga, gitu Mas. Kemudian menanggapi
apa istilah PR ya untuk kelompok itu sendiri, langkah apa yang akan diambil oleh Pemdas? Kami akan mengundang kembali karena untuk menjelaskan sebuah usaha ini mah tergantung dari keinginan dan kemauan. Apabila dari masyarakat kami itu mempunyai sebuah kemauan, insya Allah untuk sebuah usahanya akan lebih berkembang, lancar. Jadi masyarakat harus bisa membedakan yang mana itu dagang dan bisnis. Kalau dagang itu adalah bagaimana kita untung hari ini, tidak memikirkan masa depan. Tetapi untuk menjalin kerjasama di bisnisnya harus memikirkan masa depan. Baik itu kualitas komoditinya harus bagus. Mungkin harapan tersendiri dari pemerintah desa kepada kelompok tani. Harapannya kepada kelompok tani, ayo kita bersama-sama Kompak lah ya. membangun sebuah usaha di Desa Kayumas. Dan kebetulan sudah terdiri dari Gapoktan. Di situ ada Poktan, di mana adalah Gapoktan gabungan dari Poktan. Sehingga di sana tinggal penyampaian dan penataan saja yang belum kita sosialisasikan melalui Gapoktannya pada Poktan tersebut. Apakah akan ada aturan sendiri, akan dibuat aturan di pemerintah desa khususnya bagi para petani nih? Karena tersiar kabar untuk khususnya kopi ya Pak Jalil ya, itu dijual gelondongan gitu loh. Mungkin ada aturan yang akan dibuat oleh pemerintah desa untuk petani agar lebih kepada petani itu kepada buyer nanti. Sebenarnya begini, tidak semua masyarakat Kayumas itu menjual gelondong saja, akan tetapi sudah bisa menjual dalam bentuk olahan. Cuman di sana ada beberapa poktan yang bisa memberikan sosialisasi lah gitu ya. Iya, seharusnya dijadikan satu kepada Gapoktan. Jadi atas nama Gapoktan Kayumas. Karena itu adalah sebuah gabungan dari poktan tersebut. Itu yang disebut satu pintu nanti ya, iya, yang akan diatur di pemerintah desa ya. Untuk brandingan sendiri, nama jenis kopi yang diprogramkan atau yang akan di branding sedemikian namanya apa? Kopi. Nama jenis kopi. Jenis kopinya Arabica ya. Kemudian apa lagi? Untuk tembakonya tetap tembakau Kayumas atau gimana? Tetap tembakau Kayumas ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, siap. Terima kasih.